Telepon itu membangunkanku dari mimpi yang sudah lama kusimpan, suara yang kukira takkan pernah kutangkap lagi. Layar menunjukkan nama yang selama 20 tahun hanya muncul di doa-doaku. Detik itu aku duduk di ujung tempat tidur, jantung seperti ingin melompati tulang rusuk. Galang, kuucapkan pada ruang yang basah oleh keringat. Suara di seberang panjang, patah seperti menjatuhkan kepingan-kepingan kaca. Pak, ini Ilham. Saya hidup, Pak. Aku menggenggam telepon seperti orang yang baru diberi petunjuk bahwa jalan pulang masih ada. Jika cerita ini sampai padamu di layar atau speaker, tetaplah di sini sampai akhir. Dengarkan sampai utuh, karena setiap potong bukti yang kami kumpulkan nanti penting untuk keluarga kami, untuk mereka yang kehilangan tanpa jejak, dan untuk mereka yang berhak tahu kebenaran. Jika kisah ini menyentuhmu, dukunglah dengan subscribe, like, dan bagikan. Sebarkan agar ada yang menaruh perhatian pada nasib-nasib serupa. Aku pensiunan guru berumur 62 tahun. Rumah petak kami kecil di pinggir Jatinegara, berderet seperti deretan napas yang tak pernah berhenti di kota ini. Setiap pagi setelah tahlil, aku menyesap kopi yang kuseruput tanpa terburu, menyapu teras, menulis nama anakku di selembar kertas lusuh. Galang Adi Putra, lahir 12 April 1986. Tanggal itu sama jelasnya bagiku seperti bekas luka yang tak pernah sembuh. Tanggal yang juga tertulis di berkas kematian, 3 November 2005, set tanggal yang mengubah hidup kami. Telepon malam itu datang pada jam 12:15. Nomornya asing, tampilan nama bukanlah Galang, melainkan Ilham. Di rumah, kami pernah membicarakan kemungkinan bahwa Galang mengganti nama ketika ia dewasa, bahwa hidup memaksa seseorang menjadi lain. Aku tidak pernah menyangka perubahan itu akan kembali menghubungkanku kepadanya melalui kabel tipis yang melintasi laut memori. Di ujung sana, suara itu bergetar setiap kali ia menyebut Pak. Ada jeda panjang ketika ia berbicara tentang adonan suara dan ingatan yang pecah-pecah. Saya tidak ingat semuanya, Pak, katanya. Tapi aku tahu rumah ini, aku tahu bapakku, atau setidaknya aku merasakan sesuatu ketika mendengar namamu. Kepalaku penuh pertanyaan. Di meja di samping tempat tidur ada buku catatan kecil yang kutulisi hal-hal seperti nomor-nomor darurat, tanggal-tanggal ziarah, dan daftar nama yang masih ingin kulihat. Bu Lastri, mantan istriku, Reza, murid lama yang kini wartawan, Dr. Siti, dokter yang pernah kami percayai. Dalam beberapa jam telepon itu, aku mulai menyusun peta, panggilan, log, alamat yang disebutkan kemungkinan hidupnya sekarang. Aku menyalakan lampu, menatap jam, dan menit-menit itu terasa seperti masa antara dua musim. Keesokan harinya, aku pergi ke makam Pondok Ranggon. Kuburan itu sepi pada hari-hari biasa, tapi ketika aku melangkah di antara kepala batu yang basah oleh embun, angin menyodorkan bau tanah yang familiar dan kehadiran beberapa gagak yang menatap tajam. Mereka seperti saksi yang tak berkedip. Aku menyentuh nisan yang menandai nama yang selama ini kami kirim doa, Burhan. Itu bukan nama anakku, tetapi nama yang tercatat sebagai jenazah yang kami tangisi 2 dekade lalu. Dalam benakku ada tanya besar, bagaimana bisa nomornya kini menghubungi aku? Mengapa ada ketiadaan di mana seharusnya ada nama anakku sendiri?
Bu Lastri datang beberapa menit kemudian. Pakaiannya sederhana, wajahnya menua karena waktu, tetapi sorot mata yang sama yang ku tahu menjaga rumah itu masih ada. Kekecewaan, harap, kesabaran yang patah. "Pak," katanya, suaranya serak. "Teleponmu semalam menyala terus sampai fajar. Siapa yang menelpon?" Aku memberitahu ringkas, aku tidak bisa menyimpan ini sendiri. Ia memegangi tanganku ketika aku menyebut nama itu, seolah memeriksa kalau-kalau kebohongan akan hilang jika disentuh. Kami duduk di bawah pohon beringin di pinggir jalan makam, dan kopi yang kubawa dari termos terasa pahit. Hujan gerimis mulai turun, membuat tanah berkilau seperti kertas lama yang basah. Langkah pertama adalah memverifikasi log panggilan. Aku menelusuri pesan lama, daftar kontak, dan kemudian menghubungi operator untuk meminta riwayat panggilan yang sederhana, tanggal, waktu, nomor. Mereka memberikannya setelah beberapa jam birokrasi kecil, dengan nada yang membuatku sadar akan hal yang lebih besar. Data bisa hilang, data bisa berubah, dan catatan bisa menjadi sasaran manipulasi. Nomor yang menghubungi aku pada jam 12:15 terdaftar terakhir aktif dari sebuah alamat unit D8, Rumah Susun Kebon Melati. Itulah titik pertama yang menghubungkan telepon dan kenyataan. Unit D8. Nama itu mematikan rasa aman yang selama ini kubangun. Rumah susun di daerah itu banyak, sebagian dihuni para buruh pabrik, sebagian lagi mereka yang mencari hidup di antara angkasa kota. Aku tidak mengenal siapa-siapa di sana. Reza yang kutemui selang 2 hari menyarankan agar kami melakukan kunjungan perlahan dengan kamera atau setidaknya dengan seseorang yang bisa mencatat. Reza adalah muridku dulu, sekarang ia membawa kantong kamera dan tumpukan kartu nama. "Pak, ini bukan soal sensasional," katanya ketika kami berdiri di pinggir aspal yang basah. "Ini soal bukti. Kita butuh foto KTP, foto unit, semua dokumen. Kalau ada yang mencoba menutup, semakin cepat kita paparkan, semakin aman." Kami mendapat KTP yang menampilkan wajah laki-laki muda. Nama di kartu itu tertulis Ilham. Ketika Reza membandingkannya dengan foto lama Galang, ada kekerabatan tak terbandingkan di garis rahang, di lekukan telinga. Aku memegang salinan KTP itu seperti memegang keping identitasku sendiri yang terlepas. Ada alamat yang sama dengan unit D8. Di catatan kecilku, kutulis ulang tanggal lahir Galang, membandingkannya dengan yang tertulis di KTP. Ada ketidaksesuaian, perbedaan kecil di angka, tetapi ada juga kesamaan yang menorehkan harap, mata yang sama, bekas tahi lalat di pipi kiri yang selalu kuingat ketika ia masih kecil. Rumah sakit menjadi rute berikutnya. RSUD Pasar Minggu menjadi tempat yang kami tuju karena di sana tercatat rekam medis jenazah Burhan. Di ruang administrasi yang dingin, aku bertemu seorang perawat muda yang tampak tidak nyaman dengan berkas-berkas yang kupinta. "Ini permintaan biasa, Pak, tapi beberapa dokumen sudah dipindahkan ke arsip pusat," katanya. Nama yang bertanggung jawab atas percepatan pemakaman waktu itu adalah Dr. Damar. Namanya disebut dengan nada berat oleh staf. Ada catatan tentang percepatan administrasi, surat pelepasan yang ditandatangani dengan cepat, dan foto identitas yang tampak terburu-buru. Dr. Siti, dokter yang sekarang kukenal sebagai orang yang bersalah, menahan lebih dari yang ia ungkapkan, ikut menandatangani beberapa berkas. Ketika ku bertanya tentang gambar identifikasi, ia menunduk dan akhirnya mengangguk. "Ada kesalahan prosedur," katanya pelan. Saya menyesal, ada tekanan agar proses cepat dan saya tak cukup kuat untuk menahan itu. Tekanan itu seperti bayangan yang menempel di pakaian. Siapa yang menekan? Mengapa jenazah yang bukan anakku dikuburkan sebagai anakku? Mengapa ada begitu banyak kepingan yang hilang?
Dokter Siti memberi kami akses ke beberapa dokumen yang tak sengaja terselip, lembaran resep, grafik tanda vital, dan foto-foto yang diambil sebelum proses identifikasi. Di salah satu foto, tampak bekas luka pada lengan yang mirip dengan bekas luka lama yang kukenal di lengan Galang. Di sisi lain, ada foto gigi, dokumentasi yang menunjukkan ada sesuatu yang diperiksa, tetapi tidak cukup, seolah sebuah puzzle disusun tanpa kepingan penting. Di antara dokumen itu, ku keluarkan surat-surat kecil yang menunjukkan rujukan ke unit D8, bukan hanya sebagai alamat, tetapi sebagai alamat tempat yang berkaitan dengan beberapa nama lain, Burhan, adiknya, dan beberapa pekerja dari kawasan Cikarang. Ada benang merah yang mulai tampak, perpindahan pekerja, identitas yang tumpang tindih, perceraian administrasi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Reza menatapku dengan mata yang penuh tekad. Pak, jika kita ingin benar-benar tahu, kita perlu tes DNA, katanya. Kalau ada kemungkinan ini anak Bapak, kita harus pastikan secara ilmiah. Proses itu tidak mudah. Aku harus mengumpulkan sampel, rambut, bekas gigitan, apa saja yang bisa menjadi bukti genetik. Ada saat-saat malu ketika aku harus meminta potongan kecil baju tua yang disimpan Bu Lastri. Ada pula saat-saat mengharukan ketika Reza merekam setiap langkah tapi tidak merendahkan. Laboratorium memberi time frame, 2 minggu untuk hasil awal, kemungkinan konfirmasi, dan persentase keakuratan. Aku tidur hanya beberapa jam dalam semalam, dan saat terjaga, aku mengulang-ulang suara di telepon itu. Kata-kata, saya tidak ingat semuanya, seperti mantra yang membuatku tetap realistis. Aku harus berhati-hati agar tidak membeli harapan yang rapuh. Ancaman mulai datang dalam bentuk yang tak langsung. Sebuah pesan singkat muncul di ponselku. Jangan menggali yang sudah tertutup. Tidak ada nama. Di pekarangan rumahku, seekor gagak selalu tampak duduk di genteng, menatap dengan mata hitam seperti kancing. Suatu malam, motor tanpa lampu mengikutiku sampai di ujung gang. Bayangan pengendara memantul di spion. Reza menuliskan semuanya dan kami melapor ke ketua RT. Ia mencatat, bilang akannya memberikan surat dukungan administrasi jika perlu. Rekaman ancaman itu menjadi bagian dari bukti kami, bukan untuk menimbulkan ketakutan yang mematikan, tetapi untuk menunjukkan bahwa ada kekuatan yang tak ingin kebenaran keluar. Ketika hasil DNA awal datang, ruangan kami terasa hampa. Di atas meja, kertas putih itu terbuka dan angka-angka tercetak menyala seperti fakta yang tak terbantahkan, 99,9%. Aku membaca berulang kali, kemudian menelungkup dan merasakan tubuh runtuh. Dokter Siti datang ke rumahku keesokan harinya, memegang berkas-berkas dan wajahnya pucat. Kami tak bermaksud menyakiti, katanya. Ada tekanan administrasi yang berat, ada kekurangan bukti identitas asli pada saat itu. Kami berpikir kami melakukan yang terbaik dalam situasi sulit, suaranya terputus. Aku tidak bisa hanya mengangkat bahu. Angka itu 99,9% bukan sekadar angka. Itu adalah eksistensi kembali yang menuntut tindakan nyata. Reza segera menghubungi murid-murid lamanya di redaksi. Ia menyiapkan rangkaian dokumen, foto KTP, rekam medis, hasil DNA, dan rencana untuk publikasi. Kita perlu ekspos ini secara bertanggung jawab, ujarnya. Kita ajak rumah sakit untuk menjelaskan posisi mereka. Kita minta pertanggungjawaban dan kita sampaikan ke publik tanpa sensasionalisme. Aku setuju, walau ada rasa takut. Kami juga bertemu dengan tokoh masyarakat, ketua RT, takmir, dan beberapa perwakilan dari Dinas Kesehatan. Mereka setuju ada perkara administrasi yang perlu diselidiki lebih dalam. Namun, untuk sebagian dari kami, angka itu belum cukup. Ada rasa yang belum selesai. Makam yang menampung jenazah yang selama ini kami rindukan harus dibuka, bukan karena ingin menggali horor, tetapi demi kebenaran.
Eksekusi penggalian bukanlah perkara main-main. Kami mengurus izin, kami panggil ustadz untuk hadir karena penggalian harus dilakukan dengan tata cara yang menghormati. Dr. Siti menandatangani permintaan pembongkaran makam secara resmi sebagai bentuk penyesalan dan kooperatif. Ada jaringan pengacara pro bono yang membantu menyiapkan surat-surat permohonan ke kelurahan, dan ada dokter forensik independen yang kami konsultasikan untuk menjamin prosedur berjalan sesuai etika. Malam sebelum izin itu keluar, aku duduk di teras rumah, cangkir kopi di tangan, dan foto anakku di antara beberapa surat yang kugaris. Hujan turun deras, suara tetesnya di atap seperti doa yang tak habis-habis. Ilham atau Galang mengirim pesan singkat meminta maaf karena tak mampu mengingat semua masa kecilnya. "Pak, aku tak punya semua potongan itu," ia menulis. Tapi ketika kau menyebut nama-nama, ada sesuatu yang bergerak di dalam. Pesan itu membuat pipiku basah. Aku balas dengan huruf-huruf sederhana. Datanglah bila bisa, kita akan bertahap. Hari penggalian dijadwalkan pada pagi yang dingin. Ustadz berkumpul di pagar Pondok Ranggon, mengenakan sorban yang rapi. Beberapa tetangga yang peduli datang membawa kain kafan baru, termos teh hangat, dan wajah-wajah yang penuh doa. Reza merekam setiap detik dengan sopan. Ia menempatkan kamera tidak untuk sensasi, tetapi agar tak ada penolakan klaim di kemudian hari. Pihak berwajib hadir untuk mengatur keamanan administratif, dan ada perwakilan rumah sakit yang menunduk berdiri di pinggir. Ketika tanah perlahan digali, jantungku terasa menahan nafas. Aku memikirkan semua yang telah terjadi, semua keputusan yang mungkin salah, semua kesempatan yang hilang karena gegabah administratif. Tangan-tangan pekerja menggulung kain, dan saat itulah mereka menemukan sesuatu. Bukan dengan bunyi yang menakutkan, tetapi dengan kesunyian yang aneh. Aku menutup mata sejenak. Ustadz memimpin doa singkat, bacaan yang ku kenal sejak kecil. Kain kafan harumnya kering, menyentuh udara pagi. Ketika kain terbuka, aku memperhatikan bukan rincian fisik yang mengerikan, tetapi tanda-tanda identifikasi yang sejak lama kami sama-sama khawatir. Bekas tato yang terutama pada lengan, pola gigi yang tercatat dalam foto lama, dan sebuah mainan kecil yang terikat pada kain, sebuah kancing kecil yang kumasukkan ke saku baju Galang ketika ia masih bayi. Itu bukan pemandangan yang memukul dalam bentuk visual, melainkan kumpulan tanda yang menegaskan bahwa ada kesalahan yang menganga selama 20 tahun. Tangisku tak henti, namun tak ada yang bisa kubagi selain satu nafas panjang. Ada kelegaan yang tak terucap. Di tengah kebisingan kecil itu, seorang petugas forensik membaca hasil awal pemeriksaan, kecocokan antara beberapa tanda biologis yang ditemukan dan rekam medis kami. Ia mencatat bahwa identifikasi awal berdasarkan dokumen yang diberikan 2 dekade lalu tidak cukup kuat. Sementara di meja kecil, Reza menatapku dan berkata, "Pak, ini akan mengguncang." Aku tahu ia benar. Ini bukan sekadar soal nama yang tertukar, ini soal mekanisme yang memungkinkan sebuah keluarga kehilangan seseorang setengah hidup mereka. Ketika kami menutupi kembali sementara dan menunggu pemeriksaan lengkap, ancaman yang dulu datang terasa semakin jelas keberadaan. Pesan singkat lain muncul di ponselku. "Tenangkan saja, benda yang terkubur biarlah terkubur." Aku menatap layar, lalu memandang ke arah Gagak yang kini hinggap tak jauh dari pagar. Mereka seperti mengerti bahwa dunia tidak selamanya adil, tetapi kebenaran tetap punya caranya sendiri untuk timbul. Reza menepuk bahuku, kita harus persiapkan rilis, kita harus menahan diri dan menyusun fakta. Di rumah sakit, Dr. Damar akhirnya dipanggil untuk memberikan penjelasan. Wajahnya tegang. Ada nada di suaranya yang berusaha mengekang rasa bersalah dengan formalitas. Ia berkata tentang keterbatasan sumber daya waktu itu, tentang keputusan yang dibuat demi mengurangi beban administrasi, dan tentang dokumen yang dianggap sudah cukup.
Namun ada pula bisik-bisik yang menghubungkan nama-nama tertentu dengan keuntungan administratif, percepatan klaim asuransi, perpindahan pekerja, dan penanganan yang terkesan buru-buru. Ketika Reza mulai menanyakan perihal tanda tangan di surat pelepasan, Dr. Damar mengalihkan pembicaraan. Itu bukan jawaban yang memuaskan. Malam itu aku menghabiskan waktu di ruang depan, foto Galang di tangan. Ilham tidur di kamar sebelah, tertidur lelah setelah perjalanan panjang dari sebuah kota di Jawa Barat, di mana ia mencari pekerjaan semasa ia tak memiliki rumah lagi. Ada ruang canggung antara kami, dua orang yang sama darahnya, tetapi seperti dua buku yang halaman-halamannya sobek pada tempat yang berbeda. Aku mencoba mengisahkan potongan masa kecil, bagaimana ia menyukai sate kambing, bagaimana ia takut pada petir, bagaimana ia menulis nama ayahnya di muk keramik yang kini pecah. Terkadang ia mengangguk, terkadang matanya kosong, ingatannya pulih sedikit demi sedikit seperti perapian yang direkat. Reza mengorganisir konferensi pers kecil keesokan harinya. Ia menyiapkan dokumen, slide foto KTP, rekap hasil laboratorium, dan rencana narasi yang tak memancing belas kasihan, melainkan menuntut kejelasan proses. Aku berdiri di sana, di depan mikrofon, suaraku bergetar ketika kututurkan nama anakku, tanggal lahirnya, dan angka kematian yang selama ini menandai kami. Kami menuntut penjelasan, kataku pada mereka yang hadir di ruangan yang sempit itu. Kami menuntut agar setiap keluarga mendapat haknya untuk tahu. Ini bukan sekadar soal salah administrasi, ini soal hak atas identitas. Respon publik datang cepat. Ada yang menunjukkan simpati, ada pula yang mengungkit teori konspirasi. Surat pembaca bermunculan, diskusi di warung kopi, dan komentar di media sosial. Aku membaca semuanya dengan hati-hati. Aku mengerti kekuatan publikasi dalam memberikan tekanan, tetapi aku juga takut bila cerita ini menjadi komoditas. Reza berulang kali menekankan pentingnya menjaga martabat korban dan keluarganya dalam setiap publikasi. Kita tunjukkan bukti, katanya, bukan sensasi. Ketika kami menunggu hasil forensik lengkap yang akan menentukan tindakan hukum dan administratif selanjutnya, satu hal menjadi jelas bagi kami. Perjalanan ini bukan hanya tentang mengembalikan nama pada nisan, tetapi tentang menuntut perubahan prosedur yang memungkinkan satu keluarga hidup dalam kehilangan yang keliru selama 20 tahun. Aku tahu langkah selanjutnya akan berbahaya. Aku juga tahu bahwa tanpa langkah itu akan ada keluarga lain yang menanggung nasib serupa. Di meja, kopi dingin menunggu. Di luar, hujan reda dan Gagak jauh di sana mengangkat sayap. Aku menatap foto yang sama tak lagi hanya batu kata-kata, melainkan hidup yang harus dikembalikan. Besok pagi kami akan bertemu dengan tim forensik independen dan pengacara. Dokumen yang harus kami bawa sudah disusun. Ada perasaan tak menentu. Di satu sisi ada kelegaan karena kebenaran mulai tampak. Di sisi lain ada ketakutan akan apa yang akan terbuka ketika semua pintu administrasi itu disingkap. Namun malam ini, aku berdoa, bukan untuk keajaiban, tetapi untuk keberanian, untuk bukti yang jernih, dan untuk peluang yang adil bagi anakku untuk mengenal lagi hidupnya sendiri. Di sela-sela persiapan itu, Ilham duduk di meja makan, memegang secarik kain kafan kecil yang dibawa oleh seorang tetangga sebagai simbol penghormatan. Ia memutar kain itu di antara jemarinya seperti orang yang memegang sejumput masa lalu yang rapuh. "Pak," katanya pelan, kalau memang itu aku ingin tahu mengapa aku tak diminta pulang." Suaranya kecil, sejauh mungkin dari tuduhan, sejauh mungkin dari penyerahan. Aku menatap matanya, memikirkan semua yang telah hilang, tahun-tahun yang tidak kami habiskan bersama, doa yang kami panjatkan di malam-malam kosong. "Nanti, kita akan cari jawaban," jawabku. Suaraku tegas, meski hatiku penuh retak. "Kita akan bawa bukti, kita akan bicarakan dengan mereka yang bertanggung jawab. Kita akan bawa nama ini, Galang, kembali ke tempat seharusnya."
Langkah kami dari sana bukan lagi hanya tentang pemakaman yang dibuka, melainkan tentang menggugah sistem yang membiarkan identitas dibengkokkan. Reza sudah menyiapkan garis waktu untuk publikasi yang akan datang, serangkaian bukti yang tak mudah disangkal, log panggilan, foto KTP unit D8, rekam medis RSUD Pasar Minggu, hasil DNA 99%, dan rekaman penggalian yang dilakukan dengan izin resmi. Dr. Siti bersedia memberi kesaksian tentang tekanan yang ia rasakan tahun-tahun lalu, dan beberapa saksi lain mulai muncul, menyumbang potongan-potongan kisah yang selama ini tersembunyi di balik dinding birokrasi. Malam terakhir sebelum kami mengajukan tuntutan administratif, aku duduk sendiri di teras. Kota mengeluarkan suara kendaraan, namun di dadaku ada ritme yang lebih dalam, ritme yang mengingatkanku pada napas anakku yang dulu tidur di sebelahku. Aku menutup mata, mendengarkan. Telepon malam itu masih tersimpan di laci, namun suaranya kini bukan hanya panggilan acak. Ia adalah tanda bahwa kebenaran bisa mengetuk ketika kita paling tidak mengharapkannya. Aku memijat keningku, menghela napas, lalu membuka kembali catatan yang sudah kususun. Tanggal-tanggal, nama-nama, bukti-bukti, ancaman, semuanya seperti satu benang merah yang harus diikat. Besok pagi, kita akan bergerak lagi. Ada rasa takut di perutku, tetapi ada juga batu yang menjadi pegangan. Cinta seorang ayah tidak mengenal batas waktu. Aku menyiapkan mug kopi hangat, memanggil Ilham ke meja, dan dengan suara yang tak lagi goyah, aku berkata, kita hadapi ini bersama. Ia menatapku. Dan untuk pertama kali ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung pengakuan bahwa meskipun ingatan hilang, ikatan darah tak pernah pudar. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Masih ada ruang-ruang administrasi yang harus dibuka, suara-suara yang perlu didengar, dan luka-luka yang harus disembuhkan. Namun malam itu, saat kopi menghangatkan tangan dan hujan berlalu di kejauhan, ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya fakta di atas kertas, tetapi keyakinan bahwa kami akan menarik nafas panjang dan menempatkan nama anakku di tempat yang seharusnya. Bukan sebagai cerita yang menimbun luka, tetapi sebagai bukti bahwa kebenaran akan menemukan jalannya. Pagi menjelang dengan dingin yang menembus, aku merapikan dokumen, menyiapkan pakaian, dan menaruh foto lama Galang di saku jaket. Di luar, jalanan mengumpulkan kabut tipis. Reza sudah menunggu di depan rumah dengan mobil yang penuh lampu. Di dalamnya ada kotak berisi berkas, kamera, dan kepercayaan yang tampak tak berbentuk namun nyata. Saat kami menaiki mobil, aku membaca sekali lagi pesan terakhir yang dikirim Ilham. Saya siap, Pak. Terima kasih telah menunggu. Aku menelan ludah, menatap ke depan, dan menyiapkan diri untuk memasuki ruang yang selama 20 tahun terasa tertutup rapat. Ini bukan lagi tentang nostalgia, melainkan tentang keadilan yang harus dicari hingga ujungnya. Kami turun dari mobil di depan gedung yang biasanya membuatku merasa kecil. Pintu kaca bergaya kantor, logo pemerintah yang kusam, dan langkah-langkah yang selalu tampak lebih tinggi ketika seseorang membawa beban yang tak kasat mata. Reza menarik nafas panjang, matanya bergerak cepat menghitung variabel yang belum kami pegang. Ilham masih menggenggam kain kafan di dalam jaketnya, seperti sesuatu yang memberi berat dan pegangan sekaligus. Di lobi, meja informasi dipenuhi orang dengan urusan masing-masing. Bau kopi dari sebuah mesin otomatis minggir di antara kertas formulir dan suara telepon. Aku menyerahkan berkas pertama pada petugas resepsionis. Ia melirik sekilas, menekan beberapa tombol pada layar, lalu mengangkat wajahnya. "Bapak ada janji dengan siapa?" tanyanya biasa. "Ada," jawabku, "surat pengantar dari kantor hukum dan kami ingin menyerahkan bukti untuk pemeriksaan administrasi atas akta kematian. Kami meminta pembukaan kembali dan pemeriksaan rekam jejak penetapan itu."
Ia menarik nafas seperti yang orang lakukan bila menimbang kebijakan. Silahkan duduk, kepala bagian akan memanggil jika ada waktu. Prosesnya lewat mekanisme internal. Kalau butuh cepat, ada prosedur permintaan tertulis. Reza tidak menunggu. Ia menaruh sebuah flash drive kecil di meja beserta selembar surat pengantar yang rapi, daftar bukti yang kami bawa, kronologi singkat, permohonan resmi untuk akses dokumen. Petugas itu membaca, menatapnya lagi, lalu mengetik cepat. Tolong tunggu, kepala bagian sedang di ruang rapat, tetapi kami akan cek kemungkinan pertemuan hari ini. Waktu berjalan lambat. Waktu berjalan lambat. Kalau begitu, kami akan membuat notulen permintaan audit internal dan memprioritaskannya. Tetapi prosesnya bisa memakan waktu, hari, minggu. Saya tidak bisa menjamin apa yang Anda harapkan akan cepat diselesaikan. Aku tahu jawaban itu. Sudah lama aku tahu bahwa sistem memiliki ritmenya sendiri. Ritme yang seringkali membungkus rasa sakit dalam bahasa proses. Namun ada garis tipis yang membedakan menunggu yang bukan karena ketidaktahuan dari menunggu karena penghalang tertutup. Apakah ada kemungkinan pihak administrasi memberikan akses sementara pada berkas tertentu untuk kepentingan verifikasi sebelum ada keputusan final? Tanyaku. Ia menatapku seperti mengukur ketulusan. Bisa, terutama jika ada pernyataan resmi dari pihak rumah sakit atau pihak kepolisian yang meminta verifikasi. Kalau ada potensi kesalahan administrasi yang berakibat pada hak sipil, kami berkewajiban untuk menelusuri. Bawa pernyataan Dr. Siti dan data asli DNA, kami akan catat ini sebagai prioritas. Keluar dari kantor itu, Ilham menarik nafas seperti orang yang baru keluar dari ruangan ber-AC. Kita dapat beberapa ruang, katanya. Suaranya hampir seperti sebuah pengakuan. Reza tersenyum tipis. Cukup untuk memulai. Sekarang kita ke RSUD. Kalau mereka mau mendukung, itu akan mempercepat. Di rumah sakit, koridor itu terasa dingin namun penuh dengan warna kehidupan yang lain. Langkah perawat, suara monitor jantung dari ruang intensif, bau antiseptik yang selalu membuatku menengadah ke masa lalu, masa ketika Galang pernah dibawa ke UGD karena demam tinggi. Dr. Siti menuntun kami ke ruang administrasi rekam medis. Di sana, seorang wanita muda dengan jilbab rapi membuka laci dan menawarkan kursi. "Apa yang bisa kami bantu?" tanyanya sopan. Dr. Siti duduk dan meletakkan tasnya. "Saya ingin mengajukan pernyataan resmi mengenai rekam medis pasien atas nama Galang Prasetyo dari tahun X sampai X. Ada kekeliruan yang kini harus diklarifikasi. Saya bersedia menandatangani pernyataan tertulis dan memberikan keterangan profesional." Wanita itu mengangguk, menulis, lalu menatap fotokopi berkas yang Reza serahkan. "Ada surat permintaan dari pihak keluarga?" "Ada," jawabku, menyerahkan surat kuasa. Kami juga membawa salinan KTP, hasil DNA, dan kronologi. Ia memeriksa dokumen dengan serius. Sejenak kemudian, wajahnya berubah sepintas, seperti melihat sesuatu yang tak biasa. "Tunggu," katanya, meraih telepon dan memanggil seseorang. "Bu, tolong cek folder arsip untuk pasien dengan nik ini. Ada beberapa catatan yang hilang dari tahun X sampai X. Apakah itu normal?" Suara dari ujung sana. "Kami tidak biasa kehilangan. Bisa jadi dipindah untuk audit internal lama lalu." "Ada masalah hukum?" tanya Dr. Siti. "Siapa yang memutuskan pemindahan itu?" "Biasanya kepanitraan," jawab suara. "Tapi saya lihat ada catatan yang dipindah ke folder klaim, bukan medis." Sebuah garis tipis di antara tumpukan kertas terungkap, kata klaim dengan stempel. Mata kami bertemu. Siti menatap kami. Jika ada yang menutup bukti atau memindahkan berkas ke folder klaim, ada kemungkinan ada campur tangan pihak ketiga. Mungkin keluarga lain, mungkin institusi. Kita perlu tahu nama-nama yang menandatangani pemindahan itu. Kupandangi Ilham.
Kita cari siapa yang menandatangani. Kita hubungi pengacara kalau perlu, surat perintah. Tapi kalau mereka masih menunda, kita akan sebar kebenaran secara hati-hati. Dunia akan tahu kalau ada bukti kuat. Ia mengangguk, dan untuk pertama kali sejak pagi itu, ia tampak seperti seorang pejuang yang paham medan. Saya mau datang ke tempat pemakaman juga. Saya mau lihat apakah ada catatan lain, nomor nisan, nomor petugas, apapun yang bisa menuntun. Rencana itu membuat cara kami bekerja menjadi jelas, selidik internal, tekan administrasi, gali arsip, dan kalau dibutuhkan, bawa suara ini ke publik. Namun di tengah strategi itu, ada pula menguak kisah kecil yang tak tercatat dalam dokumen, jejak-jejak manusia yang mencoba menyingkap atau menyamarkan kesalahan. Saat kami bersiap pulang, telepon bergetar. Pesan singkat dari nomor tak dikenal, hentikan, ada orang yang akan rugi jika Anda terus menggali, berhenti sebelum Anda menyesal. Reza menatap layar telepon itu, matanya yang biasa sigap kini berubah dingin. Ancaman, sudah ada. Ia mematikan telepon dan menatap tuh. Kita harus waspada. Rasa takut yang kudapati sejak awal kini mendapat wajah, bukan hanya kekakuan administrasi, tetapi perlawanan yang nyata. Siapa yang merasa akan dirugikan? Siapa yang punya alasan menutup nama seorang anak? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar seperti kepala yang memutar peta, mencari jejak. Malam turun tuntas ketika kami pulang. Hujan mulai turun lagi. Kali ini deras, seakan langit pun berusaha mencuci noda-noda lama. Di rumah, Ilham menaruh kain kafan di meja, menatapnya lama. Aku tidak mengerti mengapa mereka takut pada selembar hidup, katanya, kemudian menutup mata. Tapi aku akan terus berjuang. Aku duduk di sampingnya, menempatkan tangan di bahunya. Kita akan mengumpulkan bukti demi bukti. Kita akan paksa mereka buka apa yang seharusnya terbuka, dan kita tidak akan malu untuk menggugat jika perlu. Di luar, suara hujan menempel pada jendela seperti ritme yang memberi alasan untuk tetap terjaga. Aku memandang foto Galang yang ada di meja, wajahnya yang terekam pada masa muda, mata yang tertawa, rambut yang acak. Ada satu hal yang jelas, ini bukan lagi sekadar urusan administratif, ini soal nama, ingatan, dan keadilan. Dan ketika seseorang mencoba menghapus nama itu dari peta, tugas kami bukan hanya menemukan bukti, tetapi menuntut agar nama itu berdiri lagi, utuh dan benar. Keesokan pagi, kami memulai lagi. Ada daftar baru, nama pegawai yang menandatangani pemindahan, arsip pemakaman, surat keterangan kematian asli di kantor kelurahan, dan terpenting, catatan siapa yang menerima laporan kematian saat itu. Jejak itu mulai mengerucut pada satu nama yang berulang pada beberapa dokumen. Nama seorang pejabat lama yang kini sudah pindah tugas. Reza menyarankan agar kami meminta wawancara, langsung atau lewat surat resmi. Dr. Siti menambah, saya juga akan menyiapkan afidavit yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit. Saat kami menandai jadwal dan membagi tugas, rasa seperti benang merah semakin nyata. Pemindahan dokumen, stempel, klaim, dan tanda tangan orang yang sama di beberapa lembar. Sebuah pola yang tak acak. Di tengah perencanaan itu, Ilham berdiri dan berkata, suaranya tenang tetapi tegas. Kalau mereka mengira dengan satu akta atau lembar mereka bisa mengubur nama Galang, mereka salah. Kita akan pastikan namanya kembali ke tempat yang benar, bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua yang pernah ditekan oleh prosedur supaya lupa. Atu menatapnya, anakku sudah mengumpulkan keberanian yang dulu kurasakan dalam dada hatiku. Malam demi malam, bukti demi bukti, kami berjalan ke sebuah ruang yang tak lagi sekadar kantor. Ini adalah medan perlawanan terhadap lupa yang disistemkan.
Dan di suatu lembar yang baru kami temukan, sebuah kwitansi tanda terima dokumen dari kantor pemakaman, ada cap basah yang menjanjikan pintu lain, nomor petugas yang menerima mayat saat itu. Nomor itu, bila dihubungi, bisa membuka percakapan yang mungkin mengungkap siapa yang membawa Galang dari rumah sakit, siapa yang menandatangani pemindahan, dan bila keberuntungan berpihak, mengapa ada keinginan untuk menutupi kebenaran. Reza menepuk bahuku. Kita mulai dari sini, katanya sederhana. Aku mengangguk. Di luar, hujan reda. Matahari malu-malu mengupayakan celah di balik awan. Kami punya petunjuk, itu saja. Tapi kadang petunjuk kecil itu cukup untuk menyalakan tanda tanya yang tak bisa diabaikan oleh siapapun yang percaya pada kebenaran. Kami memanggil mobil dan perjalanan untuk menemukan petugas itu baru saja dimulai. Langkah-langkah yang kami ambil kini bukan sekadar untuk menuntut kertas, mereka untuk menyeret kebenaran dari balik tirai birokrasi dan memegangnya seperti doa yang tak berdebu. Di dalam mobil, Ilham menarik nafas panjang, memandang ke arah jalan. Kalau kita benar-benar menemukan jawaban, katanya, apa yang akan kau lakukan? Aku menatapnya, lalu menjawab tanpa ragu. Apa yang harus kulakukan sejak 20 tahun lalu, memastikan namanya kembali. Bukan hanya sebagai klaim di kertas, tetapi sebagai bukti bahwa dia pernah ada, bahwa kita tak akan membiarkan orang abstrak seperti prosedur menghapus manusia. Ia tersenyum kecil, mata agak berkaca. Baik, mari kita cari orang itu. Kami melaju ke kantor pemakaman, dan di sana, di antara barisan nisan dan catatan yang tampak acak, ada lembar demi lembar yang menunggu untuk diurai. Setiap tanda tangan, setiap cap adalah potongan teka-teki. Dan saat seorang pria tua dengan suara yang serak membuka laci arsip dan mengeluarkan sebuah buku tamu kuno, aku merasakan sesuatu seperti getaran halus. Kemungkinan untuk menemukan kebenaran sering datang melalui tangan tua yang tak mengira akan menjadi saksi. "Nama siapa yang kalian cari?" tanyanya. "Galang Prasetyo," jawab Ilham. "Kami ingin tahu siapa yang menerima jenazah pada hari itu." Pria itu membuka buku, menelusuri baris-baris tulisan yang telah memudar oleh waktu. Hari itu, banyak yang datang, tapi ada satu catatan, petugas yakni Asep, dia menerima mayat pada tanggal itu. "Asep?" Ilham menatapku. "Di mana dia sekarang?" Pria tua itu menghela napas. Dia sudah pensiun, tinggal dekat pasar lama. Mungkin dia masih ingat, tapi hati-hati, ada yang mengatakan dia selalu menyimpan cerita lama seperti orang yang tak ingin menarik perhatian. Kami bertukar pandang, jejak itu mengerucut lagi, sebuah nama, sebuah alamat. Mungkin Asep tahu apa yang pernah terjadi. Mungkin Asep bisa mengungkai 2 dekade yang berkabut. Ketika kami meninggalkan kantor pemakaman, udara terasa berbeda, lebih tajam, seperti sebelum hujan yang benar-benar turun. Ada jalan menuju orang yang menerima jenazah itu. Ada kemungkinan untuk mengurai benang yang menuntun pada pemindahan dokumen. Ada seorang pria tua yang mungkin tahu lebih dari yang ia ungkapkan. Aku menekan setir mobil, di dada sesuatu meresap, kecemasan iya, tetapi juga tekad. Kita sudah menemukan titik awal yang nyata. Kini, tugas kami hanyalah melangkah dari titik ke titik, menuntun bukti kepada mereka yang berpura-pura tak melihat. Langkah demi langkah, kami melanjutkan pencarian nama yang telah lama dinyatakan hilang, dan di suatu jam, ketika matahari mulai miring di balik gedung-gedung kota, kami menepi di rumah yang sederhana, rumah Asep. Kusentuh kenop pintu, mendengar suara langkah di dalam, lalu gerangan bagaimana seorang manusia paruh baya yang bertugas di hari-hari kelabu akan membuka mulutnya tentang satu hari yang bagi kami berarti segalanya. Kami mengetuk dan menunggu, sebuah ketukan yang terasa seperti menantang sunyi untuk menjawab.
Pintu terbuka dan di ambang itu wajah Asep menyambut kami, matanya merah tapi ada kilau kejelasan di baliknya yang membuatku tahu ada yang akan berubah. Kami mengangkat dokumen-dokumen itu dan berdiri di hadapannya, menunggu kata pertama yang akan mengikat semua potongan menjadi narasi yang tak mudah ditakwil lagi. Asep menarik napas panjang lalu mengikutkan kami masuk. Di ruang tamunya yang sederhana, ada meja kecil penuh kertas, kaleng rokok, dan sebuah kotak sepatu yang tampak amat penting baginya. Ia menutup pintu, duduk, dan menatap dokumen yang kuberikan seolah melihat potongan hidup yang lama ia paksa untuk dilupakan. Aku ingat hari itu, katanya, suaranya serak, badan datang lewat ambulans dari rumah sakit pagi-pagi. Ada seorang pria, rambut rapi, jas hitam, bau kolone tajam. Dia bilang kawannya yang urus, tunjukkan selembar surat. Aku diminta tanda tangan karena mereka bilang keluarga sudah setuju memindahkan ke rumah duka. Waktu itu banyak yang buru-buru. Aku cuma mengisi, cap, dan menyerahkan jenazah. Kupandangi wajahnya. Kau sendiri yang menerima? Aku. Ia menunduk. Tapi ada yang ganjil. Surat itu bukan lengkap, tanda tangannya samar, dan pria itu, dia memegang satu kwitansi kecil. Dia menjatuhkannya saat kami angkat peti. Aku ambil, saya simpan, karena hati kecil bilang, ini bukan perkara biasa. Tapi saat itu aku takut urusan jadi besar, takut menjerat diri sendiri. Asep berdiri, menyibakkan kotak sepatu dan memungut sebuah kertas kusam. Kertas itu sobek di tepiannya. Terdapat cetakan parsial, tulisan raya, tri, dan nomor kendaraan yang hanya terlihat 2 digit di ujung. Di bawahnya ada inisial, huruf R diikuti titik, dan cap rumah sakit yang hampir pudar, RS Sentosa. Ini, Ilham mengambilnya dengan hati-hati. Reza mengangkat alis. Aku tidak tahu nama lengkap si pria itu, Asep melanjutkan. Tapi aku ingat namanya disebut sekali, Rudi, sambil tertawa. Mungkin bukan nama sebenarnya. Yang pasti, mereka dari suatu perusahaan pengangkut, bukan keluarga. Mereka bilang keluarga ingin tenang. Mereka membawa jenazah ke rumah duka bernama Amanah. Mereka bergegas dan aku menandatangani. Keningku mengeras. Surat itu, tanda tangan kepala rumah sakit atau perawat? Ada cap rumah sakit, jawabnya. Tapi tanda tangan di lembar pemindahan, aku diberitahu untuk mengisi sebagai penerima saja. Setelah itu, waktu aku pulang, hatiku tidak tenang. Aku tanya ke rumah duka. Mereka bilang sudah urus, mereka tak simpan bukti tamu. Aku tak berani melapor. Mereka, orang-orang itu, terlihat punya hubungan. Ilham menghela nafas. Raya, perusahaan angkut, nomor kendaraan bisa membawa kita ke sopir, ke pengawas. Ini lebih dari sekadar nama di buku tamu. Asep menunduk, lalu menatap kami dengan mata yang basah oleh penyesalan. Aku menyimpan ini selama 20 tahun karena aku takut dan juga karena aku berharap kebenaran akan muncul sendiri. Kalau aku tahu kalian akan datang, aku tak tahu apakah aku akan siap. Aku menepuk tangan Asep, mengucapkan terima kasih yang terdengar sederhana tapi penuh. Di luar, langit mulai gelap, lampu jalan menyala satu persatu. Kami keluar dari rumah Asep dengan kertas sobek itu, sebuah petunjuk kecil yang tiba-tiba terasa besar seperti batu yang dilontarkan ke permukaan air, memancarkan gelombang menuju tepi-tepi yang tak terlihat. Di mobil, kami menatap potongan kertas itu. Reza mengangkat telepon, mengetik cepat, mencari data perusahaan dengan nama parsial dan nomor kendaraan. Ilham menatap ke depan, menyimbang langkah. Jika kita menemukan sopir atau dokumen perjalanan, kita akan tahu kemana jenazah itu benar-benar dibawa, katanya. Dan dari sana, mungkin ada tanda tangan lain, mungkin ada nama yang selama ini menutup-nutupi. Aku mengepalkan tangan, nama Galang harus kembali.
bukan sebagai angka di berkas, tetapi sebagai cerita yang tak bisa lagi diseka. Petunjuk baru itu cukup untuk memulai babak lain dari pencarian, lebih berani, sedikit lebih dekat ke pusat yang selama ini mengaburkan kebenaran. Kami melaju lagi, arah ke kantor kecil di pinggiran kota di mana perusahaan angkut itu mungkin terdaftar. Malam menelan jalanan, tapi di dalam mobil ada api kecil yang menyala, tekad untuk memanggil kembali sesuatu yang lama terdiam.